Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo. Mau kemana kakak? Mau mudik. Mau mudik pakai mobil BRV ya? Ya. Dari Tangerang Selatan jam berapa nih? Jam berapa? Oh di sini ada jam 11.38. Nanti pasti berhenti di rest area. Tapi yang pertama yang mau saya pastikan dulu, yang saya mau cek tekanan angin sama full tank isi bensin, isi BBM. Karena di kampung nggak ada sel. Jadi di full tankin dulu untuk selnya ya. Oke, ikutin terus kita ya. Ikutin terus kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ngisi ini dulu. Kita full tankin dulu nih ke kerang kuning. Karena di kampung susah ini menemukan pom bensin. Gak ada. Ini kita isi dulu full tank, lumayan. Ini tuh yang Dan langkah kedua, cek angin. Jadi ini juga penting buat teman-teman kalau kita mau mudik, dipastikan tekanan ban semuanya sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Nggak boleh kekencengan, nggak boleh terlalu rendah. Kalau kekencengan bahaya karena kita selalu lewat jalan tol. Oh ya, sekedar informasi, kita sekarang balik tuh di tanggal 25 Maret. Jadi Hamin berapa? Hamin 6 ya. Kayaknya sih masih lancar perjalanan. Coba nanti kita lihat. Ini berapa hari? Berapa jam ke sana? Tadi ban belakang sebelah kiri itu kurangnya agak lumayan banyak dibandingkan yang lainnya. Walaupun 2 bar ya, yang lain kurang 2930, nah itu 27. Walaupun kurangnya dikit, tapi itu indikasi bahwasanya ban itu agak ada kebocoran gitu. Setelah dicek bener aja ada baut, ada paku. Nah itulah pentingnya periksa ban sebelum kita perjalanan jauh. Dipastikan mobil tuh dengan kondisi yang tadi sesuai gitu, anginnya sesuai semua. Oke. Jadi mudik kali ini sengaja saya lewat tol Kunciran Cibitung. Lewat tol Kunciran Cibitung. Di perkiraan Google Maps, waktu paling cepat itu dari lewat tol ini, karena tol baru ya. Walaupun mungkin untuk biayanya agak sedikit lebih mahal, tapi kalau lewat lingkar luar, dilihat-lihat di tanggal 25 ini masih banyak aktivitas, kayaknya masih ada mobil truk. Ini lagi di Google Maps perkiraan waktu tempuh 2 jam 55 menit dari Tangsel ke Indramayu lewat tol Cibitung. Kalau tol sini sih udah pasti lancar ya teman-teman, jadi saya nggak terlalu fokus ke perjalanan lewat tol ininya. Nanti ketika udah di tol Jakarta Cikampek, di tol Cikampek lah baru mungkin ada sedikit kesendat. Tapi kalau di tanggal 25 ini coba kita lihat aja. Kayaknya masih lancar. Yuk. Ini kita nyampe gerbang tol Jatikarya Utama ya. Ini di tol Kunciran nyampe Cibitung nih, saya udah ngelewatin 2 gerbang tol di tengah-tengah jalan. Sedikit diskusi ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gerbang tol di tengah-tengah jalan itu perlu nggak sih? Kalau menurut saya sih nggak guna loh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Coba manfaatnya apa gerbang tol yang ada di tengah-tengah ini? Kalau menurut saya sih harusnya dihilangin lah ya gerbang tol di tengah-tengah jalan itu. Semoga bermanfaat. Semoga ada yang nonton yang punya wewenang, silahkan dipikirkan lagi manfaat dan plus minusnya apa gitu. Banyak minusnya sih, yang pasti itu aja. Terima kasih. Lanjut mudik kita teman-teman. Sekarang udah nyampe tol Cibitung ya.
di wilayah Bekasi. Waktu menunjukkan jam 13.08. Masih lancar sejauh ini. Lewat jalur tol baru Kunciran Cibitung, recommended nih teman-teman. Ini kosong belum, nggak kayak mudik. Apa mungkin belum waktunya mudik ya? Masih tanggal 25 kali ya. Tapi kita coba lihat di tol Cikampek, ramai belum? Lumayan mangkas waktu lah. Nah, ini bentar lagi kita nyampe gerbang tolnya. Coba berapa biaya tolnya dari Jatikarya ke gerbang tol Bekasi Jakarta Cikampek nih, ke nyambung ke arah Cikampek. Karena ke sana ke Cibitungnya udah dibuka ternyata. Dulu kan masih baru sampai sini doang nih. Sana ke lurusnya udah dibuka. Nah, ini dia gerbang tol Cibitung. Kalau gerbang tol di posisi kayak gini sih masih ada manfaatnya ya, ada peralihan dari tol ini belok ke tol Cikampek gitu. Kalau yang di tengah-tengah itu bener-bener fungsinya gak ada fungsinya. Jadi lumayan loh motongnya nih kalau temen-temen dari arah Jor terus belok dari Cawang itu kita udah langsung bahkan dari kilometer 0. Kalau ini langsung kilometer 24. Jadi 24 km motongnya. Walaupun nggak lewat MBZ itu kurang lebih 40-an kilometer. Jadi ini setengahnya nih teman-teman. Udah langsung motong setengahnya. Walaupun lewat bawah ya. Layak untuk dicoba. Kalau dia berapa duit? Kita lihat. Oke. Tarifnya Rp38.000 dari Jatikarya ke gerbang tol Cibitung. 38.000 dari Tangsel ke Jatikarya 35.000, jadi 78.000 teman-teman. Ya memang lumayan ya kalau teman-teman mungkin lewat Jor cuman 17.000. Lebih mahal sih, tapi lebih cepat ya, tinggal pilih. Di tanggal 25 truk masih operasi di tol Cikampek di jam 13.22. Jadi nyampe tol Cibitung, nyampe tol Cikampek 13.22. Jadi masih operasi ya. Terus kayaknya kalau udah mendekati hari H Lebaran udah mulai kurang-kurangi deh operasi untuk truk-truk dengan tonase yang besar ini. Tonase besar tuh truk. Oke. Ya segini sih normal ya, cuman di truk udah lu di garis sono aja. Udah lumayan ramai tapi masih lancar teman-teman. Cuman truk masih beroperasi di tanggal 25 Maret jam berapa? 13.23. Ramai tapi masih lancar. Nah teman-teman, di sini kan ada rest area juga nih di bawah tol MBZ ya. Jadi di kilometer berapa gitu. Nah ini sedikit tips juga nih kalau teman-teman lewat jalur bawah, entah itu dari tol baru tadi yang saya lewatin atau dari Jor lewat jalur bawah nih, ada rest area ini sepi ya. Jadi kalau mungkin kalau di setelah MBZ kan ada tuh rest area KM 57 atau 5 berapa gitu, itu udah pasti rame banget apalagi di musim mudik kayak gini. Kalau di sini kilometer berapa ya, itu pasti sepi. Nah rest areanya rest area KM 38 nih teman-teman. Coba biasanya di sini sih kalau hari biasa sepi ya, tapi pas mudik coba kita lihat. Soalnya masih banyak sih di bawah sini mobil-mobil gede, belum di stop ya operasionalnya, lancar masih aman. Ini baru jalan juga nih, gede banget. Oh baru jalan, sorry. Ya KM 39. Salah satu opsi bagi teman-teman yang mungkin nggak mau ngantri, nggak mau padat, di sini bisa jadi solusi. Ya enggak, walaupun rame tapi nggak serame rest area KM 57. 57 apa 52 ya? Di sini ada posko siaganya nggak nih? Ada. Ada ya? Apa? Ada.
kan, gak begitu ramai di sini mah. Terus enak gitu. Tuh teloletnya. Pas banget ya mobil ditaruh sini ya. Sini aja. Enak kan adem. Ya jadi bisa solusi kalau teman-teman mau istirahat, sholat, makan, ya enggak yang ke puasa. Bisa di rest area KM 39. Istirahat sama apa, Dek? Istirahat Sinan? sama? Itu ayah. Sama Ma? Ma? Dia malu kalau di ini. Istirahat sama Ma? Camper van ya, biar Vi jadi camper van tuh, kakak lagi tidur bareng-bareng di pojok sono, ya udah simpel sih, enak. Oke, kita istirahat sebentar di jam 13.35. Nah teman-teman, terus ini juga salah satu perlengkapan yang wajib ya kalau teman-teman mau mudik. Jadi dashcam nih, dashcamnya depan belakang tuh. Bisa merekam depan sepanjang perjalanan, ini ya belakang. Walaupun mungkin teman-teman kan kalau mudik biasanya bawa barang banyak di belakang, itu tetap bisa kelihatan karena dia ada kamera di belakang. Ini saya taruhnya di dalam biar kalau hujan tetap jernih. Tertarik dengan dashcam ini? Cek keranjang kuning, cek keranjang di bawah. Ya, ada produknya. Oke, lanjut perjalanan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Amin. Jalan teman-teman keluar dari rest area jam 14.27. Hampir sejam berarti di rest area nih. Tadi senang. Oke. Tadi Iya, hampir sejam. pipisnya pas saya mau ke kamar mandi. Keluar 14.28. Tapi rest area ini enak sih, kosong ya, nggak begitu padat. Jadi teman-teman nggak susah cari parkiran atau yang mau buang air atau mau istirahat nongkrong karena di sini juga banyak. Jadi cukup recommended juga, ada Lawson ya, ada banyak inian lah, tempat duduknya banyak, bisa buat nongkrong termasuk kopi ada. Lanjut. Itu deh bis. Itu ada bis. Di sini ada posko siaga nggak? Nggak ada ya, karena emang Itu bis. ininya juga nggak gede sih, nggak ada lahan gede kayak di rest area 57. Bos bis. Pasinan bagus. Oh bus. Iya. Terus toiletnya banyak dan nggak ngantri. Mantap. Kita lanjut ke tol Jakarta Cikampek, teman-teman. Nah ini truk pas banyak loh. Jadi emang lewat bawah yang kekurangannya itu kita nyampur sama mobil-mobil gede, truk-truk besar. Di tanggal 25 ini masih operasional. Teman-teman harus hati-hati. Sebenarnya enak lewat jalur atas sih, lewat MBZ. Itu lebih enak, lebih aman. Mau di bawah enaknya adem. Ini udah mulai berasa padatnya nih. Semakin sore semakin padat. Tapi masih lancar teman-teman. Nggak macet. Ya rata-rata 80 sampai 90 km per jam masih bisa digapai sih. Ini tersendatnya bukan karena volume kendaraan, lebih dominannya karena masih banyak mobil-mobil besar yang kecepatannya nggak sekencang mobil-mobil passenger. Gak tahu nih, jalan tol Jakarta Cikampek yang bawah truk ambil sebelah kanan semua. Apa boleh emang? Seharusnya kan peraturan truk nggak boleh ya di jalur kanan, itu jalur kiri malah. Jalur tengah aja kalau dia mendahului truk lain. Nih jalur kanan loh, tuh berbaris banyak, bukan cuma ini doang. Makanya ini yang buat agak kesendat nih, bukan karena volume kendaraan yang banyak, tapi truknya seenak sendiri jalannya. Itu teman-teman. Nih, ya saya kasih lihat nih. Tuh, itu truk semua ke depan tuh, nggak bisa ini kita. Mau makan
Yang lapangan kampung Emang itu itu enak tegas ya. banget yang dekat Peraturan dibuat kampung. untuk ditaati. Coba kalau semuanya taat gitu ya, enak jalan tuh. Teratur, lancar, Benar. meminimalisir kecelakaan. Tahu sendiri kan truk mah kadang angin-anginan, rem dan sebagainya. Ya Allah, tolonglah ya, ini gimana kok bisa sebelah kanan begini? Nih lihat ya, nih sepanjang jalan nih, ini truk semua nih, sama nih dari satu perusahaan kayaknya ini. Sebelah kanan semua, ya entahlah dia bawa apa, tapi kan nggak boleh ya sebenarnya jalur kanan tuh. Paling kiri atau senggangganya jalur 2, ini 4 jalur, dia ambil ke malah di jalur sebelah kanan. Volume kendaraan sih masih aman teman-teman, jadi di tanggal 25 nih masih lancar, kondisinya truk semua. Tuh dia doang loh yang sebelah kanan, yang lain mah sesuai gitu, sesuai jalurnya. Lebih banyak truk sama bus ya untuk di tanggal 25 ini. Nah ini di rest area KM 57, bener ya 57. Di 57 nih ada nggak nih posko siaga? Tahun lalu nggak ada ya mah? Posko siaga ya, banyak. Semua brand dari Jepang, dari Honda, Toyota, Mitsubishi, Hyundai. Belum ada mobil Cina sih tahun lalu. Ini apa ini? Oh di sini ada posko lebarannya nih. Tuh di samping kiri teman-teman. Ya, nih di sini rame, di sini rame. Tuh, biasanya TPM pada buka ini nih di sini nih. Jadi teman-teman kalau mau ada ngecek kendaraan tuh ada ya, bener di samping-samping tuh. Tapi dulu mah berjejer, mungkin belum semua kali ya. Oh baru BYD doang. Baru BYD malah yang ada. Keren. Bener-bener niat BYD ya. Tertarik sih kita beralih ke mobil listrik nih. Ini iya teman-teman, curhat lagi nih teman-teman. Isi bensin tadi full tank mobil ini kurang lebih 500.000 tahun 92 ya. Dengan jarak tempuh kurang lebih 490 km. Itu BYD M6 itu jarak tempuhnya lebih tinggi dari itu, sekitar 500-an, 50 lah, atau bahkan sampai 600 km ya, 500-an lah, anggap aja 500. Baterainya dia sekitar 60-an. Kalau 2000 per kWh full tank cuma 150. 150 full tank. 500 sampai 600 km, ini 500.000. Aduh. Halo. Masih terkondisikan? Aman. Aman ya. Camper van. Aman. Tuh, seneng banget tuh si Gundul. Iya, seneng banget. Kamu nggak puasa? Nah, ini kita sedang ada di rest area 86, KM 86. Di sini juga normal ya, nggak begitu padat banget. Normal kayak weekend ini, kayak gini, kayak weekend. Di sini ada SPKLU nih, ada yang ngecas. Tuh. SPKLU buat mobil listrik. Kayaknya banyak nih yang mudik sekarang pakai mobil listrik. Tuh, masih banyak yang kosong, parkiran juga di belakang juga masih banyak kosong. Masih normal di tanggal 25. Gak tahu nih, puncak mudik tanggal berapa. Mainannya. Kesana yang ada. Wes, pakai pickup. Bahaya ya, janganlah. Hah? Ada apa? Soalnya itu bahaya banget ya pakai pickup tuh. Sekalinya Tadi tuh ada. melimpung. Sini tuh ada playgroundnya tadi tuh. Nah di sini juga ada SPBU ya, kalau mau isi bensin ada nih SPBU di depan situ. Tuh, Papa. isi bensin. Pertamina, Pertamax tapi Pertamax semua. Oke. Kali kilometer 86 masih ramai lancar, tidak berpengaruh. Volume kendaraan masih aman.
Karena di tol Cipali mobil-mobil truk juga nggak begitu banyak. Soalnya dia kebagi ke Jalan Pantura ya, teman-teman, nggak sebanyak di tol Jakarta Cikampek. Di Cipali. Ini di tol Cipali kilometer 87 jam 15.12. Ini kita santai sih jalannya. Enak, perjalanan juga nggak panas, adem. Malah lancar banget ini mah, Cipali mah. Normal masih. Ambil kanan dulu guys. Cipali masih terpantau ramai. Nggak ramai malah ini mah kosong. Jadi masih lebih banyak dari arah Jawa ke Jakarta daripada Jakarta ke Jawanya ini, teman-teman. Kosong dong ini ya. Di tanggal 25 masih asik buat mudik. Tapi nggak berasa mudik jadinya, kosong. Tapi alhamdulillah ya. Mungkin karena kebijakan institusi beda-beda di hari libur-liburnya, makanya aman. Teman-teman mungkin yang punya pengalaman mudik boleh komentar gimana kondisi mudik teman-teman. Bentar lagi kita keluar gerbang tol Kertajati. Wah, mobil sapi. Alhamdulillah lancar. Mamamu Ada mamamunya. lancar. Kalau dibandingkan mudik tahun lalu, mudik tahun ini lebih lancar ya. Mama. Karena tahun lalu sama aja balik H-6 macet, tapi sekarang Tapi tuh ada mamamunya. H-6 lancar kalau sekarang. Gerbang tol Kertajati. Jadi ini juga gerbang tol yang sama kalau teman-teman mau ke Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati. Nah, kalau biasanya kalau keluar kan ke kanan ya, tapi saya lebih suka lewat bandara karena jalannya lebih bagus. Kita jadi lewat bandara aja. Kalau ke arah Indramayu lebih baik ambil kiri lewat jalan bandara. Kalau ke kanan tuh muter dulu, ntar lewatin jalur Kadipaten, lewat jalur Kadipaten Jadi Barang. Itu jalannya jelek. Lebih enak di sini, lancar, sepi lagi. Mungkin ini adalah bandara paling sepi di Indonesia. Johatok harus ke sini nih. Ini adalah bandara internasional. Ayah, hebat setirannya bisa. Ayah itu. Saya nyetir sendiri. Iya, bisa nyetir sendiri. Ya karena sudah ada Honda Sensing-nya. Tuh lihat, gerbang tol cuman kita doang nih yang keluar di sini. Cuma nggak perlu gerbang tol yang di tengah-tengah jalan itu tuh, yang kayak Cikampek Utama. Ya, kayak gini aja enak kan, masing-masing. Jadi kendaraan tuh masing-masing keluarnya kan beda-beda, jadi lebih lancar di perjalanan, nggak makan waktu dan tidak membahayakan. Kalau yang gerbang tol tengah-tengah itu bahaya. Keluar Kertajati itu jam 15.56, belum jam 4. Cepet banget ya. Kalau dihitung-hitung kita jalan jam berapa? 12 ya? Jam 12 lah. Pas tambal ban tuh jam 12. Sekarang jam 4. Dipotong rest area sejam. Ya 3 jam lah kurang lebih. Nah, motor tuh sama aja. Kalau nyampe rumah sih 2 jam setengah. Di sini ke rumah itu sekitar setengah jaman. Motor. Nah, sama aja. Tuh kalau ke bandara ke sana nih teman-teman. Tuh bandaranya kelihatan ya dari sini. Sana bandaranya. Kakak pernah kan? Nah, kalau kita ke arah Indramayu itu dari sini putar balik. Ini sepi banget bandara tuh, nggak ada tuh. Paling yang masuk ke sana orang ngabuburit. Iya sepi banget. Ini kalau malam gelap nih teman-teman. Ngabuburit ke bandara.
bandara karena dibuka umum. Iya. Tuh. Ini kan jalan akses dari jalan Kadipaten lah ya. Masuk ke bandara ini jalan aksesnya nih. Ini sepi banget ini. Kalau malam gelap gulita. Cuman jalannya enak. Makanya tadi saya arahinnya keluar tol ke arah bandara. Gak tahu ya sampai kapan ya bandara ini operasinya ya. Itu banjir loh. Sungai kali itu. Mana banjir? Enggak, sama. Nggak kayak di sini intensitas hujan lagi tinggi nih. Iya katanya tadi tuh lagi mendung. Lagi mendung ya. Malam hujan berarti. Sampai kapan nggak tahu ini bandara akan beroperasi. Sayang banget ya. Makanya awal-awal kan ada petugasnya, terus ada beberapa maskapai, terus lama-lama berkurang gitu. Kalau malam tuh pasti Ya, belum waktunya sih ya. serem banget. Ini akses keluar. Nah, udah mau nyampe nih. Dari Kertajati. Pokoknya tuh udah mau nyampe ya. Kalau belok kanan tadi dari arah sana jalannya jelek, mendingan dari jalur bandara. Jalannya bagus. Oke. Gak dikejar sampai sini. Oke teman-teman, makasih banyak. Mungkin itu aja vlog dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita hanya berbagi perjalanan. Semoga teman-teman nanti mudiknya lancar sama kayak apa yang kita lewatin di hari ini. Kakak, enak nggak di mobil? Capek nggak? Ya. Ya karena ada kasurnya ya. Iya, ada kasurnya. Ada perjalanannya. Seru ya. Seru banget. Adem, jalanan lancar. Jalan lancar. Iya. Semoga mudik teman-teman juga lancar dan menyenangkan, membawa berkah, Ayah yang sehat terus. Ayah. Amin.